Para pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, mari kita lanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makanan. Dalam hadis Nabi telah dijelaskan man akalal halal arba'ina yauman nawwarallahu qalbahu. Seseorang yang makan dari yang halal, Allah akan memberikan penerangan dalam hatinya. Man akalal halal arba'ina yauman, orang yang makan halal selama 40 hari, Allah akan menyinari hatinya. Dan dari lesannya akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang penuh dengan ilmu, dengan hikmah. Sangat makanan yang halal tadi sangat mempunyai pengaruh yang bagus dan positif untuk diri kita. Makanya kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki apa yang kita makan. Adapun di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makanan dijelaskan dalam kitab Ihya Sunan, ketika seseorang makan bersama dengan keluarga, dengan teman, atau dengan masyarakat, maka dianjurkan ayyakula mimma yalihi illal fakihah fa innahu ya'khud minha ma sya'ah. Seseorang ketika makan, hendaknya dia makan apa yang ada di depannya. Jangan apa yang ada di depan temannya, jaraknya jauh, dia ngambil. Apa yang ada di depannya, harus dia makan. Ya. Apa yang ada di depannya, dia makan. Dan berusaha menyenangkan kepada pemilik rumah atau orang yang mengasih kita makanan. Ini pernah terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat memberikan makanan. Kalau nggak salah waktu itu memberikan anggur kepada Rasul. Rasulullah memakan dari buah anggur tersebut, ya, tanpa membagikan kepada para sahabat yang lain. Maka ketika pemberi anggur tersebut pulang, maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau membagi makanan tersebut tidak membagikan makanan tersebut kepada kami? Maka Rasulullah mengatakan, apakah aku justru tidak membagikan kepada kalian agar pemilik makanan tadi merasa senang. Ya. Padahal apa yang diberikan kepada Rasulullah itu sangat kecut. Ya. Maka Rasulullah tidak memberikan kepada sahabat yang lain agar yang memberikan tadi tidak merasa kecewa dan merasa senang. Ini kan menunjukkan sungguh mulianya akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang patut kita tiru. Ya. Dan juga di antara tadi ada sempat yang terlewatkan tentang masalah memakan kurma. Ya. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan suatu hadis, manis tobaha kulla yaumin sab'a tamarat ajwa lam yadurruhu summun wala sihrun dzalikal yaum ilal laili. Yang berkaitan dengan memakan kurma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, disebutkan di dalam kitab Sahihul Bukhari, barang siapa yang setiap paginya makan kurma ajwa 7 butir, ya, maka tidak akan membahayakan untuk dirinya racun dan sihir di waktu siang harinya sampai malam. Ya. Ini kurma ajwa memiliki
keistimewaan tersendiri daripada kurma-kurma yang lain. Meskipun secara umumnya buah kurma tadi memiliki manfaat yang tidak dimiliki oleh buah-buah yang lainnya. Dan di antara sunnah-sunnah yang lain berkaitan dengan makanan yang perlu juga diperhatikan oleh orang tua, oleh kaum muslimin khususnya, yaitu aklu ma tasaqata minat ta'am hawalai sohan, yaitu mengambil dan memakan makanan yang jatuh yang berada di sekitar piring. Ya. Ini termasuk sunnah. Makanan-makanan yang jatuh di sekitar piring, seandainya itu masih bersih, kita ambil. Karena kita nggak tahu keberkahan makanan tadi mungkin terletak pada makanan yang jatuh. Ya. Misalnya kan kita makan roti jatuh, ambil. Selama nggak najis. Ya. Mungkin keberkahan tadi Allah taruh di makanan yang jatuh tadi. Dan kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka makan agar tidak berjatuhan dan mensyukuri rizki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui makanan tersebut. Karena termasuk sunnah yang banyak tidak dihiraukan. Seorang makan kadang nggak dihabiskan, disia-siakan, jadi mubadzir, dan makanan tadi sia-sia. Ya. Jadi seandainya mungkin nggak habis, ya, atau jatuh, ya kita buang, kasihkan ayam atau kasihkan ikan agar kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita tidak terbuang sia-sia begitu saja. Nah, kan dianjurkan untuk mengambil dan memakan makanan yang jatuh di sekitar piring tadi. Seandainya makanan tadi tidaklah najis, nggak kotor. Ya. Ini perlu juga diperhatikan. Dan juga disunatkan dalam makan ayakunal aklu ma'a jamaah. Makan secara berkelompok. Dalam keluarga, seorang kepala keluarga makan dengan istri dan anak-anaknya. Mungkin nggak bisa waktu sarapan, mungkin di waktu makan siang. Atau di waktu makan malam. Ya. Atau di waktu ketika berbuka puasa. Ya. Atau di waktu sahur. Jadi makan secara berjamaah, berkelompok, berbarengan, ini termasuk sunnah Nabi. Ya. Jangan makan sendiri-sendiri. Kakaknya makan sendiri, adiknya makan sendiri, ibunya makan sendiri. Ya. Bapaknya makan sendiri, ayahnya makan sendiri. Jadi menunjukkan juga dalam kebersamaan tadi ada kerukunan dalam berkeluarga. Ini juga termasuk sunnah-sunnah yang harus dianjurkan. Dan juga adam syiba minat ta'am, tidak terlalu kenyang dari makanan. Ya. Kenapa? Karena dikatakan al-batanah tudhibul fatanah. Kekenyangan tadi bisa menghilangkan kecerdasan. Ya, juga bahayanya orang yang terlalu kenyang, apalagi makan melebihi kapasitasnya, ya, bisa membahayakan kesehatan. Karena aslul da al-ma'idah, sumber dari penyakit yaitu lambung, perut. Ketika perut seseorang tadi sudah penuh, masih diisi lagi melebihi kapasitasnya, maka akan membahayakan seorang tersebut. Makanya dalam hadis Nabi, nahnu qaumun la na'kul illa naju wa idza akalna fala nashba. Kami adalah suatu kaum yang tidak makan kecuali lapar, dan apabila kami makan tidak sampai kenyang. Menjaga perut kita agar tidak over, kelebihan dalam makanan. Ini perlu. Dan juga dianjurkan daripada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan makanan,
yusannu i'ta'ukal ma' alaman yaminuka ba'da syurbik. Disunatkan ketika seorang tadi meminum, memberikan air kepada orang yang ada di sebelah kanannya setelah dia minum. Yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat hadis, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syaribah labanan wa Abu Bakar an shimalihi wa a'rabi an yaminihi fanawalahul a'rabi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu bersama Sayyidina Abu Bakar yang ada di sebelah kiri dan seorang a'rabi, seorang yang dari pedalaman berada di sebelah kanan, maka Rasulullah memberikan kepada a'rabi tadi untuk minum. Ini menunjukkan ketika kita selesai minum, memberikan kepada orang yang ada di sebelah kanan kita. Meskipun di sebelah kiri beliau sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi Nabi memberikan kepada a'rabi. Jika ada sunnah yang berkaitan dengan makanan, yaitu ketika memberikan makanan, ayyakuna bitayyibi nafsin, memberikan makan kepada orang lain dengan hati yang senang, dengan jiwa yang gembira. Jangan ngasih makanan tapi hatinya nggak plong, hatinya nggak lega. Rasulullah pernah bersabda, ya Ali, man at'ama bitayyibi nafsin, orang yang memberikan makanan dengan hati yang senang, hati yang legowo, yang gembira, rafa'allahu kataballahu lahu alfi hasanah. Orang yang memberikan makanan kepada orang yang lain dengan senang, misalnya dengan memberikan makan untuk keluarga, untuk teman, untuk famili, baik itu di waktu lebaran atau hari-hari biasa, dia memberikan makanan ini dengan senang hati, dengan perasaan gembira, nggak jengkel, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kataballahu lahu alfi hasanah. Allah akan menuliskan baginya pahala 1 juta kebaikan. Jadi alfi 1000 kali 1000, 1 juta kebaikan. Jadi sangat mudah sekali untuk dapat pahala, yaitu ayyakuna bitayyibi nafsin. Pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.